Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Allah mampu memperbaharui hidup kita. Dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19 firman Tuhan berkata, firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belum pernahkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, konteks kitab Yesaya waktu itu umat Israel sedang dalam keadaan yang sangat terpuruk ya. Bahkan mereka nanti akan terbuang di Babel. Akan tetapi tidak semua suram, saudaraku, tidak semua suram. Nabi Yesaya meyakinkan mereka bahwa mereka yang dalam pembuangan itu akan diperbolehkan untuk kembali ke Yerusalem. Mereka berpikir bahwa masa depan sudah gelap gulita. Namun Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, mengirimkan pesan pengharapan bahwa masa yang lalu tidak akan membatasi kuasa Allah untuk berkarya di masa depan. Jadi Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 ini mengajarkan juga kepada kita untuk percaya, saudaraku, bahwa Allah dapat bekerja membuka jalan yang baru. Dan ayat ini mengajak kita orang-orang percaya untuk meninggalkan belenggu masa lalu, saudaraku ya. Dan percaya sesungguhnya pembaharuan dari Tuhan Allah sedang terjadi bagi kita orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, seperti biasa, saya ingin membagikan 3 kebenaran pada saat ini dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 dengan tema Allah mampu memperbaharui hidup kita. Bagaimana Allah memperbaharui hidup kita, saudaraku ya? Kebenaran yang pertama, kita diperintahkan untuk melepaskan masa lalu. Yesaya 43 ayat 18 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, saudaraku, seperti umat Israel yang dalam kondisi memang sedang terpuruk dalam konteks ayat ini, seringkali saudaraku dalam kehidupan kita pun terjebak dalam ingatan-ingatan yang penuh misalnya dengan kepahitan, ingatan tentang kegagalan-kegagalan dalam kehidupan di masa lalu, saudaraku. Nah, Tuhan Allah tidak meminta kita untuk menghapus ingatan masa lalu itu, tidak. Tetapi Tuhan Allah ingin supaya kita jangan menjadikan masa lalu sebagai pedoman dan penuntun masa depan kita. Jadi saudaraku, masa lalu yang seringkali menghambat kita untuk menghadapi masa depan yang maju, yang gilang gemilang adalah biasanya apa? Trauma masa lalu ya. Mungkin kita pernah mengalami penganiayaan ya, pelecehan ya, atau kegagalan atau duka cita atau dosa lama kita masih ingat atau masih kita perbuat, hati-hati ya. Kepahitan dan dendam, udah saudaraku ya, tinggalkan itu. Bahkan juga mungkin seringkali kesuksesan dan keberhasilan masa lalu kita yang membuat kita tidak mau berubah. Kita merasa hebat, padahal sekarang kita sedang terpuruk. Oh saudaraku, tinggalkan masa lalu ya. Jadi dalam ayat ini Tuhan memberitakan kita dan mengajarkan kepada kita supaya melepaskan masa lalu. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, kata firman Tuhan. Jadi di tahun baru ini, masih dalam suasana tahun baru saudara ya, kita tidak boleh melihat ke belakang terus, menoleh ke belakang terus. Kalau kita sedang menyetir mobil, kemudian kita lihat terus saja spion kita ke belakang ya, sepanjang perjalanan, pasti saudaraku kita bisa celaka ya.
Tidak mungkin kita sampai tujuan kalau kita terus melihat ke belakang. Tuhan ingin supaya kita meninggalkan masa lalu dan dapat mengampuni, melepaskan masa lalu dan melangkah untuk masa depan bersama dengan Tuhan Yesus, pemilik masa depan yang penuh berkat bagi kehidupan kita. Amin, saudaraku ya. Kebenaran yang kedua, saudaraku. Allah mampu memperbaharui kehidupan kita. Janji Allah untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Wow, ya inilah janji Allah, saudaraku. Melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Yesaya 43 ayat 9a berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, kata lihat dalam ayat ini adalah perintah untuk memperhatikan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Tuhan Allah adalah Allah yang kreatif, saudaraku, yang dinamis, yang penuh kuasa, yang berkata, lihat, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Allah tidak pernah kehabisan cara, saudara, untuk memberkati kita semua. Seperti Ia memberkati, saudaraku, bangsa Israel di padang gurun dengan mana. Allah memberikan air di padang gurun. Allah sanggup membebaskan umatnya ya dari perbudakan di Mesir. Membebaskan mereka dari Babel, saudaraku, 70 tahun dianiaya. Nah, Tuhan Allah mempunyai rencana, saudaraku, yang baru untuk umatnya, untuk kita orang-orang percaya ya. Dan yang sekarang kata firman Tuhan sedang tumbuh. Janji Allah untuk melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita harus dipercayai. Karena Allah itu adalah Allah yang baik, yang penuh kasih, yang akan terus membuka kesempatan baru bagi kita, orang-orang yang percaya, yang berserah kepadanya. Walaupun mungkin saat ini kita belum melihat, saudaraku. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Allah tidak ingin hidup umatnya itu sengsara dan stagnan. Tidak, saudaraku. Jadi kalau saya gambarkan berkat Allah itu seperti biji tanaman yang ditanam. Pertamanya, saudaraku, tidak terlihat karena akarnya tumbuh ke bawah, masuk ke dalam tanah. Tidak kelihatan. Mungkin banyak orang menganggap tidak ada apa-apa. Padahal, saudaraku, pertumbuhan sudah terjadi. Seperti pohon akhirnya nanti tumbuh. Itulah janji Tuhan. Mujizat sering dimulai dari hal-hal yang belum terlihat, saudaraku, oleh mata manusia. Tetapi janji Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berserah kepadanya. Percayalah, saudaraku. Kita harus beriman akan hal ini. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, Allah sanggup membuka jalan baru dalam situasi yang mustahil. Wah, ini luar biasa. Jadi Yesaya 43 ayat 9b berkata, ya, kata Tuhan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, jalan dan sungai ya adalah simbol dua kebutuhan penting dari manusia. Jalan itu, saudaraku, itu petunjuk. Jalan itu adalah jalan keluar atau arah hidup kita melalui jalan itu. Dan sungai itu berbicara tentang kehidupan. Air, saudaraku. Wah, orang membutuhkan air. Sungai itu menyegarkan. Jadi janji Allah itu tidak hanya membuka jalan, tetapi juga memberikan kehidupan. Sungai, penyegaran dalam kehidupan kita. Di mana, saudaraku? Di padang gurun yang mustahil rasanya. Saudaraku, padang gurun ini gambaran situasi yang sulit, mustahil. Di padang gurun, saudaraku, kalau perhatikan kita secara geografis ya, pasir, saudaraku, panas, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada jalan yang jelas, saudaraku, karena berpasir dan berdebu. Ya, kena angin sedikit udah berubah, saudaraku, ya debu-debu pasir itu. Jadi, saudaraku, bila di tempat seperti itu Tuhan Allah membuat jalan, yaitu di padang gurun, dan membuat sungai, berarti Tuhan Allah itu Maha Kuasa. Mukjizatnya tidak dapat dibatasi oleh geografi, oleh padang gurun apapun juga. Tuhan Allah sanggup bekerja dalam situasi yang mustahil sekalipun. Di padang gurun ada jalan, di padang gurun ada sungai. Tuhan Allah sanggup membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi mungkin saat ini kita sedang menghadapi padang gurun, saudaraku, yang kering, masalah, problema, padang gurun ya.
dalam keluarga kita, keuangan, pekerjaan, pelayanan, bahkan apapun juga. Mari saudaraku, datang kepada Tuhan Yesus. Setialah kepada Dia. Berharaplah kepada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kepada kita sungai sukacita di padang gurun, di padang belantara. Amin ya. Sungai berkat, jalan berkat saudaraku, untuk memulihkan kehidupan kita, keluarga kita ya. Keuangan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita. Amin ya. Dan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Jadi inilah 3 kebenaran yang dapat kita pelajari dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19 dengan tema Allah mampu memperbaharui hidup kita. Yang pertama saudaraku, kita diperintahkan untuk melepaskan masa lalu ya. Trauma masa lalu, dendam, kepahitan, tinggalin udah itu ya. Yang kedua saudaraku, Allah mampu memperbaharui hidup kita. Janji Allah untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan yang ketiga saudaraku, Allah mampu memperbaharui kita. Allah sanggup membuka jalan dalam situasi yang mustahil di padang gurun. Dia memberikan jalan dan sungai-sungai di padang gurun. Lambang dari berkat Tuhan yang sanggup dilimpahkan kepada kita. Amin ya. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 saya bacakan lagi. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat kata Tuhan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sanggup memberkati kami. Bahkan di tempat yang mustahil, di padang gurun, di tempat yang kering, yang sulit, Engkau sanggup memberikan kepada kami jalan berkat. Sungai-sungai yang menyegarkan, sungai kehidupan, sungai berkat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Siapapun yang mendengar tayangan Morning Spirit ini, semua diberkati di tahun yang baru ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudaraku. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.